rock and roll. Aduh, kayaknya biasa banget kalau salam gue selalu good day sahabat rock and roll, ya kan ya? Tapi yang lebih istimewa, itu kan biasa, yang lebih istimewa di samping aku, sudah ada sahabat rock and roll, sahabat aku, yang aku booking dia tuh 6 bulan sebelumnya loh. Alah. Baru dapat loh. Ini serius loh. Bohong. Ini dia, Mas Wahyu. Yeay. Sahabat rock and roll, Mas Wahyu ini adalah owner dari salah satu event organizer terkenal, Abit Event Organizer. Betul ya? Ya. Dan dia adalah professional stage manager. Betul? Kalau salah dikoreksi, Kak. Betul. 3 pengusaha sekarang bisnis frozen food, ya kan? Dan salah satu pendiri Stamina ya. Stamina Pengurus, adalah ya. apa, Kak? Kasih tahu, Kak. Stage Management Indonesia. Stage Management Komunitas Indonesia. ya kita ya? Ya, komunitas Stage Management Indonesia Stamina. Sengaja nanya biar Staminanya pada nonton ya. Jangan lupa di-subscribe. Iya. Oke, sahabat rock and roll, mau bahas apa sama Mas Wahyu? Mau bahas apa aja? Pokoknya seru, menarik untuk dipelajarin. Tapi sebelumnya mari kita lihat yang rock and roll berikut ini. Yuk. Mas Wahyu tangannya mana? Nah. Sahabat rock and roll pasti bingung, kok Ibu Cantik sama Mas Wahyu bajunya temanya Sama kita ya? kita nggak di-endorse ya? Kita nggak janjian? Enggak. Kita nggak janjian, sahabat. Apa kita tuh terlalu lucu? Umur boleh banyak, ya kan? Tapi Asli. jiwa kita muda. Wahyu, Yes. aku biasa manggilnya Wahyu, jadi nggak mau manggil Mas. Kita mau ngobrol banyak. Sahabat rock and roll, kita mau sharing. Kebetulan Mas Wahyu adalah salah satu orang bisa dipertanggungjawabkan ilmunya. Dan kita Amin. mau bahas banyak tentang Mudah-mudahan. event, terutama event virtual, ya kan? Ya, Halo, apa lagi. kabar COVID? Kita kan kalau ngomongin dunia I.O, kita di dunia yang sama, dunia event organizer. Sekarang kita switch ya, dari offline ke online. Kalau offline, sahabat rock and roll udah sering banget denger di episode Ibu Cantik Rock and Roll sebelum-sebelumnya. Banyak profesional yang dihadirkan di sini. Nah sekarang kalau online, Mas Wahyu akan sharing nih. Terima kasih banget sudah datang mau sharing. Pertanyaan pertama adalah Mas Wahyu, ketika kita harus switch offline ke online, gagap nggak? Bingung nggak? Mungkin sahabat rock and roll ya. Iya, sahabat rock and roll semua. Untuk ya bukan mau sombong, tadi saya bilang sombong lagi nih. Enggak. Ini kan Kalau kita sih jujur dibilang gugup enggak enggak. gugup. Kenapa? Mungkin pada saat event offline kita juga melakukan ini. Cuman perbedaannya memang ada perbedaan-perbedaan tertentu yang kita berhadapan dengan sesuatu yang nggak bisa kita handle. Yaitu Nah, oke. Kalau event online mungkin kita bilang ada flicker screen. Kalau kita ngomong screen ada flickernya di atas. Itu kabel tuh. iya. Atau ada dot-dot mati di LED. Itu ganti. Gitu Iya. kan. Terus ada sound system ngerit, ganti. Kabelnya atau segala macam. Itu masih bisa kita handle semua. physically kelihatan. Yes, itu dia. Nah, yang sekarang itu jadi sebenarnya sebelum kita tarik dulu ya sebelumnya. Jadi event itu sebenarnya ada 3 sekarang itu. Event tuh ada 3 katanya. Online, offline, offline, sama hybrid. hybrid, ya. Oke, hybrid itu melibatkan online dan offline. Ya, Nah, ini dua. yang agak repot nanti di hybrid. Untuk tadi kita bahas sampai mana tuh ya? Sampai Tadi lupa. bahas Oke. masalah itu. Fisiknya Fisiknya. Nah, bisa sekarang kalau di-handle. event online itu sesuatu yang nggak bisa kita handle. Kenapa? Pertama kita tergantungan dengan, kalau event online itu ada 3 menurut saya. Kenapa saya ketawa? Saya punya pengalaman juga. Cerita dulu aja. Event online itu kita ada 3. Ya. Event virtual itu ada 3 yang penting banget. Ya. Yang pertama adalah Tuhan. Oh Tuhan, itu memang Tuhan Ya. itu adalah penguasa dari segala penguasa. Yang kedua adalah internet. Itu dia, internet. Yang ketiga terakhir adalah provider. Itu platform.
platform. Ya. Which is kita di sini mungkin teman-teman banyak sahabat rock and roll banyak kenal dengan ada yang namanya Zoom, ada yang namanya Webex, ada yang namanya Telkomsel apalah itu, Ya. terus ada Google Meet, ada Vmix Call dan lain-lain. Lah, Banyak ya. banget. Dan beberapa Indonesia banyak kan milihnya cuma 2 ya, Webex, Zoom, Google Meet juga. Google Meet 3 lah juga, gitu ya. ataupun sekarang ini banyak mungkin teman-teman di luar sana menggunakan platform sendiri. Oh ya. Ya, tapi platform sendiri ini pun mereka kawinkan lagi dengan Zoom. Kadang belum siap. Karena belum siap Ya. dengan secara engine-nya sendiri. Iya, iya. Nah itulah, itu nggak bisa kita handle nih, gitu kan? Aku mau potong dulu, sorry, sabar rock and roll. Kenapa dibilang 3 hal itu nggak bisa diatur? Apakah Mas Wahyu punya pengalaman gara-gara faktor kedua ini menjadi sebuah masalah untuk klien? Sangat, sangat. Saya setuju, karena saya juga begitu. Minum dulu yuk. Minum dulu. Kadang-kadang ya. Minum dulu, kita lagi di set coffee ya. Kenapa? Oh ya kita di Stack Coffee nih ya. Ini kopinya enak banget. Parah. Tempatnya enak banget, luas, jadi aman dari COVID. Iya. Pakai masker. Distancingnya aman. Kita udah dites. Kita udah di swab, jadi boleh begini. Ya, walau bagaimanapun sekarang kita nggak bisa lepas ya dari protokol kesehatan. Harus, Mungkin harus. ini masuk dikit. Walaupun event itu online, tetap aja melibatkan banyak orang. Tetap. Tetap teman-teman di sana, sahabat rock and roll jaga protokol kesehatannya. Betul. Ya, kayak gitulah. Kita kan pengen cepet ini berakhir ya. Iya, pasti. Jadi kita harus sehat. Tadi Oke. kita bahas gara-gara show D-nya positif, eventnya, IO-nya nyari show D baru. Itu pernah. Ya. Oke. Kenapa Mas Wahyu bilang bahwa kalau Tuhan ya, ya pasti berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, pasti. Tapi kalau ngomongin internet sama platform yang dipakai, itu menjadi sebuah hal yang di-concernkan daripada pengisi acaranya lah, atau apa hal teknis yang mungkin bisa kita atur ya. Punya pengalaman buruk tentang hal itu? Ya selama ini sih ada beberapa ya. Kayak misalnya contoh kasus. Untungnya waktu waktu GR ada salah satu event, saya di-hire sama salah satu IO. Untungnya lagi GR, run through di mana tapi udah melibatkan semua pengisi acara. Kita pakai waktu itu webinar. Semuanya hadir. Semuanya hadir. Yeah. Semua dan itu kita webinar pembicara bukan dari Indonesia. Dari luar. Semua dari luar. Eventnya boleh disebut aja kali ya. Ya boleh, boleh. Katan Amerika. Oke. Katan Amerika tuh itu dari Jepang, dari Swiss, Kanada dan lain-lain lah semuanya Semuanya segala pada macam datang. gitu ya. Pada saat kita GR hari pertama itu GR kita sampai 5 kali. 5 kali GR online, event online 5 kali GR. Oke. Yang Satu ya masih ada perubahan-perubahan konten lah ya biasa kalau itu mah ya. 2 masih aman, 3 masih aman, 4 yang keempat besoknya tuh event. Yang keempat ini tiba-tiba kalau di dunia online itu kita terkait dengan internet adalah kita harus ngeping internet dulu, cek bandwidth dan lain-lain, cek dan lain-lainnya ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada 62, oke masih Indonesia, begitu ada 73 atau 74 atau ada RTO. Nah, teman-teman mungkin sahabat rock and roll di sini RTO adalah request time out. Tiba-tiba banyak RTO di situ, habis kita. pusing. Habis kita internet. Belum lagi nanti delay-nya sekian second. Kita Itu butuh dipikirin juga wah kok sangat, di delay itu. sangat. Tapi kalau live streaming. Ya, wah, apalagi ke YouTube channel. ke YouTube channel ya, itu dia maksud Dari gue. Zoom ke YouTube channel Ada berapa second, 35 second delay-nya. terus big bossnya nonton di rumah. Iya. Kok delay banget ya, wah. Yang ini salah state Ada management. Mas ini telat menurut lo. Iya. Itu justru. Oke. Makanya kita mau bahas itu nanti. Nah, jadi pengalamannya itu adalah masih ingat nggak teman-teman sahabat rock and roll semua waktu yang gempa ada terjadi di Banten? Ya. Oke, di mana saat itu kita lagi GR. Oke. Internet drop gara-gara gempa. Kebayang sih. Apa yang bisa kita lakuin? Lagi event. GR. GR. Apa yang bisa kita lakuin? Oh my Nggak God. ada. Nggak ada. Iya. Kita mau ngontrol siapa? Ngontrol Tuhan? Nggak mungkin. Nggak bisa. Internet drop. Begitu internet drop, semua drop, ya internet drop. Habis, ya gambar patah-patah dan lain-lain karena kita Hancur. ya nyawa kita di sini gitu, nyawa kita di internet gitu. Iya. Si klien ya maaf gitu ya dari US kan nggak mau peduli karena mereka di sana bagus internetnya. Ya iyalah. Iya. Orang gempanya di sini. Cuma di sini. Ya akhirnya mereka ya I'm sorry gitu. Akhirnya Iya. kita harus mengirimkan berita gempa ini secepat mungkin ke mereka. Itu yang saya lakuin adalah begitu ada di detik.com atau dimanapun itu kita capture, kita share berita itu. Akhirnya mereka mau mengerti. Itu satu. Yang kedua,
Zoom basisnya di Amerika. Hmm. Oke. Penggunaan Zoom ini tiba-tiba meludak. Udah. Seluruh dunia. Seluruh dunia pakai Zoom. Ya. Akhirnya mereka punya untuk Asia di Singapura. Ya. Keberuntungan saya saat itu mereka baru nyoba di Singapura. Oke. Jadi dipindahin dari Amerika ke Singapura. Ternyata apa ya namanya storage atau engine yang di Singapura belum kuat. Sehingga Zoom drop. Bob. Yap. Ya. Itu keberuntungan saya. Ya Allah. Aduh. Akhirnya Kita keberuntungan aja ya. saat itu habis kita. Zoom drop. Sehingga mungkin nanti kita akan jelasin sedikit penerimaan Zoom itu. Jadi kita harus lihat statistik Zoom. Di mana di situ ada pengiriman gambar yang harusnya kita dapat 720 Ya. kali 3 Kualitas ya. kualitas gambarnya. Kualitas. Zoom maksimal segitu ya. Walaupun Nggak kita bisa. beli yang 1080 atau 17 berapa lah gitu nggak bisa. Dia maksimal di 720. Itu akhirnya jadi cuman 264 Drop banget ya. Jelek ya. kali 168. Wow. Oh. Ya, kita jadi kayak mozaik. Iya. Kotak-kotak. Jelek banget ya. Oh. Ya, tapi kita balik lagi, kita nerangin, kita nggak bisa ngomong. Akhirnya, untungnya, karena kita beli Zoom yang waktu itu, apa sih namanya, di atasnya Pro, terus ada Ultimate ya, kalau nggak salah. Iya, iya. Nah, Unlimited ya. ya, itu akhirnya mereka meng-email ke kita dari pihak Zoom, say sorry, bahwa memang terjadi kesalahan, akhirnya dipindahkan lagi ke Amerika. Si ininya, servernya. Karena belum kuat ya. Nah, tapi karena dengan adanya itu, ya kita harus email lagi ke klien. Ini loh yang terjadi gitu. Nah, kayak gitu-gitulah yang kita Jadi nggak aku bisa. bilang gitu, maksudnya gugup, gagap gitu dalam artian kalau dulu kita di FOH kan cuma satu baris. Iya. FOH kita tuh biasanya ya lighting operator, sound, Shisha-Udi-nya, laptop. Sekarang Mas Wahyu berapa baris itu FOH-nya? Pengalaman terbanyak ada sampai 15 baris. 15 baris kan? Jadi banyak hal yang perlu dipikirin. Kembali lagi, sinyal itu nyawanya kita. Karena Absolut sendiri punya pengalaman, kita ada reward gathering, pada saat best of the best-nya blank, nggak ada sinyal. Cuma 2 second, 3 second lah kayak gitu. Tapi kan ya, jadi ini apaan nih, takutnya ada permainan. Jadi sinyal itu segalanya. Nyawanya kita gitu. Oh ya, satu lagi pengalaman terburuk kemarin. Bukan saya sih, ada teman. Ini mudah-mudahan tidak terjadi sama kita semua ya. Amin. Saya juga tidak mau menyebutkan satu eventnya apa dan siapa orangnya. Jadi ada satu event besar di mana itu melibatkan sampai dengan 10.000 orang webinar. Wow. Ya. Banyak. Di tengah acara, entah kenapa masalah internet atau masalah kita ngomong platform drop. Hilang. Sehingga semua keluar dari webinar. Hilang, putus. Hilang. Gak ada yang nonton. Event itu selesai. Gak ada yang nonton. Ya udah selesai. Penonton itu yang dapat link semua keluar. Habis. Mati aja, mati. Iya, karena kan bedanya lagi Itu yang nggak bisa kita kontrol. parah banget ya. Bedanya kita nggak bisa mempertahankan mereka ya. Kita harus ngirim ulang. 10.000 orang kita email ulang link yang baru webinar, nggak mungkin kan? Ya. Udah mau diapain? Nggak bisa ngomong kita. Sahabat rock and roll jangan drop dulu. Kita memang Mas Wahyu memang cerita yang cerita serunya dulu. Tapi Ya. banyak ilmu yang nanti akan aku gali sama Mas Wahyu. Itu cerita gimmick-gimmick. Jangan langsung drop dulu ya. Oke, jangan lupa video ini di like, comment, share, dan Subscribe. di-subscribe. Ya, ini dia. Ding, 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 ding. Sebenarnya sih yang paling simpel untuk para sahabat rock and roll ini belajar tentang Zoom, Google Meet, ataupun Webex dan lain-lain. Itu kan. Sesimpel itu. Tapi kalau pesertanya ribuan pusing kan? Bukan main. Luar biasa. Mas Wahyu, nah kalau teman-teman stage manager nih, biasanya concernnya itu kalau udah event virtual lebih kemana? Oke, tinggal kita mikir gimana caranya kita. Tapi itu tantangan, itu challenge. Itu satu.